Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur, yang mana pada pagi hari ini semoga jenengan semuanya sehat, semuanya dalam lindungan Tuhan dan semuanya diberkati seperti itu. Kali ini saya ingin menanggapi isu-isu yang selama ini berkembang di masyarakat bahwasanya porang ora payu, eh, orang Indonesia diblokir, orang Indonesia ditolak. Itu sebagai petani tidak ngefek sekali di petani, terutama petani yang sudah terbiasa budidaya porang seperti itu. Itu benar atau tidak, Pak Po? Nah itu benar atau tidak? Itu perlu diselidiki dan perlu dipelajari karena apa? eh, Kalau itu benar, sekarang kok harga porang bagus gitu loh. Jadi itu kalau memang benar, kok harga porang sekarang kok 11.000 lebih, bahkan mendekati 12.000. Kalau itu ditolak sama negara lain, ditolak sama Cina, kenapa kok 12.000? Cerdas enggak jenengan? Maka dari itu kita harus cerdas dan kita juga harus mengerti itu dibodohi. Begitu saudaraku. Jadi otomatis kita dibodohi. Mau ndak kita dibodohi, pertanyaannya? Kalau kita mau dibodohi ya monggo. Berarti kita harus jangan mau dibodohi. Karena apa? Kalau kita nanti panik, kita orang tidak laku, otomatis harganya nanti turun, gitu loh. Kalau harga turun, akhirnya apa? Karena sekarang ini perlu diingat, sekarang ini mereka pemodal-pemodal besar menanam porang. Bahkan banyak tamu saya itu mereka sudah bangkrut dengan mengkudu. Mereka sudah terombang-ambing dengan kelapa sawit. Mereka kacau dengan harga karet. Mereka gagal tanam jagung. Dan mereka sahamnya baru saja jatuh. Mereka itu ingin bangkit gitu loh. Ingin bangkit dengan porang. Maka dari itu ketika mereka ingin bangkit dengan porang, terus eh, ada isu-isu dengan kepentingan tertentu, akhirnya kalau petani kecil, kaum petani asli lah, itu ikut-ikut tanam walaupun skalanya mungkin sekilo 2 kilo lah, ikut tanam, otomatis nantinya kan wah peluang mereka tergeser gitu loh. Karena apa? Kekuatan kecil walaupun tanam sekilo 2 kilo tapi jumlahnya skalanya banyak orang itu juga akan menjadi banyak tonasenya nanti. Jadi kita perlu mengerti itu dan kita perlu juga mempelajari situasi dan kondisi. Terus yang bicara itu siapa? Yang menghembuskan kabar bahwasanya porang tidak laku, yang menghembuskan berita itu siapa? Bahkan ada yang bilang no hoax, porang Indonesia ditolak Cina. Sudah tanam belum? Kalau belum tanam nggak usah ngomong yang macam-macam. Tetapi bagi petani, petani yang sudah lama, petani yang sudah kawakan gitu, hal semacam itu bukanlah masalah. Jadi hal semacam itu bukan suatu yang kebenarannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi begitu saudara-saudaraku, kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena apa? Karena yang bicara itu mungkin belum tanam, atau jangan-jangan dia tanam sedikit tapi gagal. Karena sekarang banyak permainan di bibit
itu banyak juga permainan, bahwasanya permainannya dengan kepentingan dagang mereka mengarahkan tanam bunga spora. Bunga spora itu bukan bibit lor. Jadi perlu kita pertegas, bunga spora itu bukanlah bibit. Bibit unggul tetap katak. Nomor 2 umbi kecil. Umbi kecil pun umbi istilahnya pembesaran ukuran 2 sampai 3 itu. Itu yang terbaik untuk pembesaran. Jadi tidak untuk saudara-saudaraku, jangan kita terpancang dengan isu-isu murahan, isu-isu yang belum tentu kebenarannya, jangan langsung percaya. Jadi kalau memang tidak laku, kenapa harganya 12.000? Sekarang di tingkat petani itu sudah 10,7, bahkan ada yang 11 sampai 11,2, dan kering sudah 60 plus, bahkan mendekati 65 begitu. Itu loh, kalau kita cerdas berarti yang hoak itu yang mana? Memang ada, saya pikir segelintir eksportir yang mengirimkan barang yang kurang layak atau mengirimkan barang yang tidak memenuhi standar dan itu ditolak. Itu kan wajar, tapi itu kan oknum 1-2 gitu aja, nggak semuanya. Jadi jangan sampai biur uyah podo asine seperti itu. Jadi ini saya mempertegas bahwasanya ini loh petani, kaum tani. Kaum tani cara bangun asetnya beda dengan para pinter gitu. Kalau petani itu bangun aset ya seperti ini. Ini rojo koyo. Ini nanti ini kan bulan Lebaran Haji. Ini aset yang bisa dikembangkan ke depannya untuk khususnya aset petani. Dan saudara-saudaraku, dengan adanya isu-isu seperti itu berarti kita semakin kuat. Berarti sebagai petani semakin semangat untuk harus tanam lagi. Jadi tidak kapok lah. Tapi kalau jenengan ragu, jenengan gamang, jenengan nggak yakin, ya sudah, nggak usah usaha di bidang porang. Karena ragu dengan harga bibit sekarang hampir 200, bahkan ada yang lebih 200 misalnya kata. Terus bibit umbi itu di atas 30.000. Jenengan nggak jadi beli ya tunggu nanti kalau murah ya, kapan lagi murahnya gitu. Pasti nggak akan murah. Dan ketika jenengan sudah olah tanah nanti menghabiskan biaya sekian. Jadi baru olah tanah saja, penggemburan tanah sudah memakan biaya banyak. Memang tani itu biayanya banyak lor. Jadi kita jangan muluk-muluk bicara tanam per hektar lah. Kita tanam semampu kita lah. Tanam sekilo 2 kilo nggak masalah. Yang penting kita dalam menanam itu kita ramut, kita pelihara dengan baik, dan kita jalani prosesnya dulu. Jadi jangan bicara hasil kalau belum melewati proses. Dan dalam proses itu kita perlu menjalani proses itu perlu waktu lama. Sebagai petani porang paling enggak ya ada 4-5 tahun baru bisa merasakan hasil lah. Jangan baru tanam 2 musim biji katak bisa menjadi 3 kilo ataupun lebih gitu saja sudah merasa sukses. Belum. Sukses itu ketika katak jenengan sudah surplus, sudah jual katak, jual umbi, itu namanya petani sudah
ada dibilang agak sukses gitu. Jadi untuk petani sendiri perjalanannya lama, prosesnya itu lama. Tidak semudah membalikkan tangan. Tak semudah itu Ferguson. Jadi sekali lagi saya memberi semangat untuk jenengan semuanya, tanam saja. Kalau perlu utang bank nggak masalah, sertifikat dibawa ke bank untuk anggunan, untuk nambah modal nggak masalah. Kita memang harus spekulan juga, karena bahkan ada yang memprediksi 2-3 tahun lagi porang nggak sampai 2.500. Kayak pelawak saja. Tahu apa mereka? Karena sepanjang sejarah saya tahu porang itu nggak pernah turun harganya. Kalau naik turun ya tahun inilah naik turun itu biasa, karena kurs dolar juga naik turun, dan kebetulan kemarin Amerika ada demo itu dolarnya terombang-ambing. Terus pertanyaannya, jadi isu kemarin ditolak itu tidak benar, kita nggak usah memikirkan itu. Nggak mungkin mereka yang seandainya benar itu terus mereka terus tinggal diam, rezeki dia kan di situ. Ditolak sitoke ya golek sitoke to lur. Sampean nggawa porang sak misalnya, sampean membawa porang 1 sak atau satu sak gitu. Terus sitoke ora tuku kene, wis gak tuku lek. Apa ora ya mbok go balik, mbok dol nggone sing nuku. Buyer pun juga demikian, banyak buyer, banyak penampung, banyak investor juga banyak. Sitoke blocok ya ning sitoke to lur. Jadi pikiran kita, dunia ini luas, tapi dunia tak selebar daun kelor. Gitu loh. Jadi zaman gini kok dibilang blokir taek. Jadi nggak benar itu. Seandainya satu diblokir, yang lain kan juga cari jalan yang lain. Nggak semua jalan itu buntu, tapi nggak semua jalan itu juga menuju ke arah yang lebih baik, gitu loh. Jadi untuk saudara-saudaraku sekalian, khususnya petani, kita semangat mawon dalam mengembangkan porang, dan jangan pernah kita istilahnya pesimis, ragu, akhirnya akan menjerumuskan kita dan akan merugikan kita. Begitu saudara-saudaraku, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang tersinggung, maafkanlah. Kalau suka silahkan komen, kalau nggak suka abaikan saja, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa, petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suun.